sama aku Mpit Tarot. Di segmen terbaru aku, Cerpen Cerita Pengalaman. Aku hari ini tidak pakai kartu tarot, teman-teman. Aku kosong aja. Di sini aku cuma mau sedikit bercerita aja tentang banyaknya pengalaman selama aku terjun sebagai tukang tarot ya, dari tahun 2006. Nah, mungkin dari situ akan banyak pengalaman yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman semua, ke adik-adik semua, supaya kita tahu bagaimana caranya kita paling tidak untuk memuaskan diri kita. Nah, di cerpen ini di segmen pertama ini aku mau bikin temanya itu adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas jangan diartikan tentang sesuatu hal yang hanya itu aja, tapi di sini luas gitu. Luasnya ya, dengerin cerita aku. Pertama, aku pengen sedikit cerita tentang sebuah pergaulan bebas. Kita tidak memandang usia ya, teman-teman. Di sini yang mau aku bahas itu adalah berhati-hati. Berhati-hati saat kamu memilih teman, berhati-hati saat kamu berpacaran, dan berhati-hati juga saat kamu mencintai seseorang. Kadang di dalam pergaulan kita tanpa disadari kita suka banyak ketemu dengan bermacam-macam teman, bermacam-macam orang, dan bermacam-macam karakter. Ada karakternya melindungi tapi kompor meleduk, ada karakternya juga mulutnya lemes tapi menjaga, ada juga karakter yang baik, sopan, santun. Wah, banyak hal deh. Kalian akan bertemu dengan bermacam-macam orang. Nah, di sini aku pengen menjelaskan yang pertama itu tentang sebuah pergaulan. Dari tahun 2006, pengalaman aku sebagai tarot reader atau tukang tarot, aku pernah ada satu cerita, yaitu salah bergaul, salah memilih teman sehingga membuat dia ikut-ikutan di dalam sebuah area yang dimana menurut aku itu tidak baik gitu kan. Dan bukan tidak baik ya, memang logikanya gitu kan, orang tua pasti akan menganggapnya itu tidak baik. Yang pertama, waktu itu aku dapat curhatan, dia itu dicintai sama seseorang yang notabene sudah berkeluarga. Di sini saya tidak menyinggung siapapun ya, karena banyak pengalaman, jadi saya merangkum aja dari pengalaman tersebut. Nah, lanjut ceritanya. Di dalam perjalanannya dia menolak ajakan dari seseorang yang sudah menikah tersebut. Sampai pada satu ketika dia bergaul dengan beberapa teman. Salah satu temannya itu ternyata memang sudah bukan terbiasa ya, mungkin sudah berpengalaman dengan suami orang gitu kan. Nah, di dalam perjalanannya si orang ini gitu kan, si anak ini, si perempuan ini, si gadis ini gitu kan, dia berceritalah sama teman-temannya yang ada di dalam komunitasnya dia. Entah, saya lupa ya komunitasnya itu apa, entah sebuah arisan atau sebuah ngobrol-ngobrol biasa atau geng biasa, saya kurang paham, saya lupa waktu itu. Nah, di dalam ceritanya dia gitu kan ya, dia menceritakan sama salah satu teman yang ada di dalam gengnya tersebut. Aku anggap aja gengnya. Nah, di dalam ceritanya itu adalah dia bercerita kalau saya dikejar-kejar sama suami orang. Temennya bukan gimana, malah dia jawab, ya udah sih, orang laki itu yang ngejar kamu kok, bukan kamu yang ngejar dia gitu kan, bukan kamu yang istilah kasarnya merebut dia gitu kan, orang dia lakinya aja yang ngejar-ngejar kamu, berarti kan lakinya emang pengen sama kamu. Nah, si gadis itu atau si perempuan itu otaknya jadi traveling dia. Wah, iya bener juga nih kata teman gue. Oh iya ya, tapi aduh jangan, tapi aduh bener juga nih kata teman gue gitu. Nah, sampai pada akhirnya dia tidak menerima itu laki-laki gitu kan, tapi dia memang sempat diajak jalan cuma untuk sekedar makan malam ataupun lunch gitu kan, ataupun istilah kasarnya dinner gitu. Nah, ternyata itu ketahuan sama istrinya. Nah, padahal dia baru ketemu atau baru jalan itu sekali atau dua kali lah, saya lupa gitu kan. Nah, istilah kasarnya tidak ngapa-ngapain gitu, hanya cuma makan. Ternyata istrinya cemburu, istrinya tidak terima, walaupun si sang suami itu bilang ini cuma rekan kerja dan kita sedang ada obrolan pekerjaan, tapi istrinya tidak percaya. Dan sampai akhirnya si perempuan itu dibully lah sama si istri ini, dibully, dikata-katain lah, sampai dia bilang, ya Allah, gue gak ngapa-ngapain kok gitu kan, orang lagian juga gue belum, ibarat kata belum nerima juga, hanya untuk menerima untuk ajakan makan gitu. Sampai dia terpuruk lah ya, bisa dibilang enggak
terpuruk dan menyesali apa yang dia pilih karena mungkin dia berasa salah jalan. Nah, singkat cerita dari kejadian itu akhirnya dia menolak tuh, bener-bener menolak itu laki-laki yang mungkin sampai pada akhirnya laki-laki itu sakit hati, entah diapain, masa diapain itu dalam arti entah didoa-doain yang jelek ya, saya lupa gitu kan, sampai pada akhirnya si sang lelaki itu pergi dengan sendirinya. Nah akhirnya si gadis ini aman gitu, aman tuh dalam arti ya sudah tidak ada kontak lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi, baik sosial media ataupun WhatsApp ataupun mungkin pada saat dulu itu BBM atau SMS itu sudah tidak ada lagi kontaknya, atau telepon gitu kan, sudah tidak ada lagi. Ya akhirnya si gadis ini hidup damai dengan dia melakukan sebuah pilihan lain ternyata. Yang sekalian aku garis kesimpulan untuk yang nomor 1 ini adalah berhati-hati dalam memilih teman. Sampai pada akhirnya si gadis ini cerita dan bilang sama saya, berarti saya harus berhati-hati memilih teman. Tidak semuanya teman mengajak kita untuk sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran, tapi bisa aja teman mengajak kita untuk sebuah, biar gua ada temennya nih, kalau dosa gua ada temennya ya, karena mungkin orang tersebut tahu yang dia lakukan mencintai pasangan lain atau mencintai istri orang atau mencintai suami orang yang salah gitu kan. Nah sampai pada akhirnya si gadis ini ya dia mengambil jalan lain dan mengurangi pertemanan dengan teman tersebut ya. Pada akhirnya ya mungkin seingat aku ceritanya mereka langsung lost contact juga sama teman-temannya yang rata-rata pasangannya itu adalah pasangan orang lain gitu. Nah akhirnya ya mungkin si gadis ini sudah bahagia sekarang, sudah cukup lama saya tidak mendengarkan ceritanya. Nah itu nomor 1. Jadi ya teman-teman hati-hati memilih. Tidak semuanya tidak semua teman kita mensupport kita dalam hal kebaikan. Bahkan mungkin mereka senang kalau kita terbawa sesuatu hal yang kurang baik. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, hati-hati juga dalam hal pergaulan apalagi dengan sang kekasih. Kadang gini, ini logika ya gitu. Ini aku banyak bercerita, aku banyak mendengarkan cerita gitu kan. Kadang kita perempuan itu lebih seneng digombali sama cowok yang memang notabene sudah ketahuan playboynya. Tapi kenapa kita seneng gitu loh digombalinnya tuh, kenapa kita seneng gitu loh. Nah ini di sini nih harus digarisbawahi, tidak semua kesalahan itu ada dari laki-laki dan tidak semua kesalahan dari perempuan. Nah tapi disinilah dari teman-teman yang harus bisa mengontrol. Saat kamu digombalin laki-laki atau pasangan kamu sendiri dijanjikan sesuatu hal, sebuah keindahan di masa depan, pikirin sebelum semuanya terlambat, sebelum kamu merasakan kesalahan di dalam diri kamu. Contohnya kamu kemakan omongannya dia, sudahlah aku akan segera menikahi kamu, udah kamu gak usah takut nih pokoknya sama aku, kalau kamu ada apa-apa aku tanggung jawab. Kadang kita sebagai perempuan mungkin ya lebih kayak gila pacar gue nih, pasangan gue nih gitu kan, yang sampai tidak sadar kita memberikan seperti lagu ku beri segalanya, cinta harta dan jiwaku. Nah istilah kasarnya sampai teman-teman rela untuk mungkin bolos kuliah atau bolos sekolah atau bolos kerja, atau teman-teman rela juga uang saku atau uang bulanan jajan atau uang gaji disingkirin buat have fun sama pasangan kamu gitu kan, yang sampai pada akhirnya takut ada sesuatu hal yang tidak terjadi, sesuatu hal yang terjadinya tidak sesuai dengan harapan, kamu menyesali belakang hari. Jadi gini loh teman-teman, jangan kamu termakan rayuan sekalipun kamu cinta banget sama dia, sekalipun kamu sayang banget sama dia, tapi please logika dipakai gitu, logika dipakai. Mau teman-teman yang sekarang mendengarkan vlog aku ini laki-laki atau perempuan, yang pasti logika kalian dipakai. Jangan sampai kamu sudah jor-joran sama mereka atau mereka ninggalin kamu begitu aja tanpa sebuah kepastian, bahkan tanpa sebuah kata-kata perpisahan. Wah itu sakit banget. Nah makanya di sini aku boleh narik kesimpulan untuk cerita aku nomor 2. Memang agak singkat tapi aku cuma menyarankan untuk teman-teman logika dipakai, jangan kemakan rayuan. Pikirkan baik-baik, kalau dia sayang sama kamu, dia akan menjaga kamu seutuhnya. Tapi kalau dia cuma have fun tapi kalau memang dia sayang sama kamu tapi cara menyayanginya tidak sesuai dengan koridor, coba dipikirkan. Kalau memang dia serius, coba kamu ajak dia untuk serius. Ayo dong gitu kan, kita serius aja, biar ibarat kata kamu mau apa aja ya aku akan turutin gitu loh.
istilah kasarnya gitu, sebagai misalnya aku nih sebagai seorang istri nantinya gitu kan, ya udah saya menjalankan segala perintah, memasak lah, mungkin membantu suami mencari rezeki lah, atau membantu membereskan rumah lah. Syukur-syukur nantinya kehidupan kita lebih baik, kita mungkin bisa punya asisten lah, atau kita bisa apa namanya punten laundry lah. Nah istilahnya seperti itu. Nah makanya di sini teman-teman pikirkan gitu loh, saat mengambil sebuah keputusan untuk menikah, atau cara menuju pernikahannya itu menurut aku jalan yang salah. Coba pikirkan, nah selama kamu berpacaran atau selama kamu menjalani komitmen dengan seseorang, janganlah terlalu memberikan semuanya. Mencintai boleh, menyayangi boleh, tapi logika itu harus dipakai. Karena cinta itu bukan hanya sekedar perasaan kita nih, cinta banget, bucin. Aduh Mbak Fit nggak pernah ngerasain cinta. Aduh hello, gue udah pernah muda, udah pernah ngerasain cinta. Tapi teman-teman di sinilah yang mungkin belum ke arah pernikahan gitu kan, coba dipikirkan gitu loh. Banyak kok kasus-kasus yang aduh nggak enak banget didengarnya gitu kan, berita-berita. Kalau kita flashback ke belakang ini di tahun 2021 banyak berita yang nggak enak. Karena makanya di sini sebelum kalian menjalani sebuah pernikahan dengan cara yang salah gitu, coba deh kalian pikirkan lagi sebelum kalian melakukan sesuatu hal yang salah tersebut. Pasti teman-teman ngerti kok bahasa aku nggak mau terlalu vulgar di sini bahasanya, oke? Nah jadi kesimpulan nomor 2, berhati-hati, boleh mencintai tapi pakai logika, dan jangan diusahakan jangan sampai kamu menikah dengan cara yang salah. Itu nomor 2. Nah yang terakhir nomor 3 yang menurut aku itu adalah hati-hati dengan narkoboy. Nah ada beberapa juga cerita pernah sampai ke aku gitu kan, dia ceritanya pertama kali baru masuk ke dunia gemerlap, mungkin bahasa gaulnya dugem. Nah mungkin dia pertama kali di situ, dia yang tidak terbiasa dengan minum-minuman yang ada di situ, dia terbiasa es teh manis mas gitu kan, dia terbiasa dengan es teh manis. Ternyata pada saat masuk ke dalam dia dibilang oh ini nih air jeruk, ternyata bukan air jeruk. Cuma aku nggak tahu itu apa, tapi yang dia ceritakan itu adalah itu bukan air jeruk. Istilah kasarnya itu ya air yang dimana dia memabukkan ya gitu. Maksudnya ya itulah alkohol lah ya gitu. Amar. Amar. Nggak ngerti aku. Nah udah tuh dalam pergaulannya ternyata dia mengikuti tuh hiruk pikuk yang ada di dalamnya. Hiruk pikuk mungkin pada akhirnya dia ajak coba-coba, mulai dari merokok gitu kan, akhirnya kebablasan. Nah kebablasan inilah yang sampai pada akhirnya merugikan dia sendiri. Merugikannya dengan cara apa, dengan cerita apa yang mungkin tidak sengaja pada akhirnya ketangkap polisi pada saat dia sedang saya lupa ceritanya, entah sedang berpesta atau sedang menikmati apa yang dia pakai gitu kan. Aku nggak akan sebut yang dia pakai apa ya gitu kan, karena itu privacy, dan itu juga cerita udah lama kok, beberapa tahun lalu lah, udah berapa sebelum saya nikah kayaknya saya dapat cerita ini. Nah di situ dia cuma cerita sama saya setelah dia menyelesaikan tanggung jawabnya dia ya di Hotel Prodeo. Nah setelah dia menjelaskan, ternyata saya salah jalan tuh Mbak Fit. Kenapa kok bisa gitu? Awalnya saya mencoba untuk merokok, ternyata rokok enak ya gitu kan, sampai pada akhirnya saya bohong sama orang tua. Setiap di pelajaran atau setiap di kuliah saya bilang ada fotokopi yang berlebihan, ternyata saya beli rokok. Nah setelah itu saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang notabene sudah terbiasa untuk mungkin dunia malam ya gitu, yang pada akhirnya dia ikut-ikutan ke dunia malam. Dan dari situlah dia mulai coba satu persatu. Ya awalnya mungkin dicekokin untuk masalah minuman yang biasa dia minum, es teh gitu kan. Pada akhirnya dicekokin dengan minuman saya tidak tahu namanya. Nah dari situ dia mungkin terbiasa ikut-ikutan teman, ikut-ikutan jalannya temennya gitu kan. Yang pada akhirnya ada sebuah, ya entah ini ujian buat dia atau entah ini apa sih namanya kalau kita di sahabat Allah itu apa ya namanya ya? Teguran. Teguran. Nah teguran, entah itu teguran dari Allah atau memang itu sesuatu hal yang memang kesialan ya bahasanya gitu kan. Sampai ada penggerbekan ya, akhirnya dites urin, ternyata dia positif. Nah dia positif, dia menceritakan gitu kan tidak enaknya di dalam sana seperti apa. Dia menceritakan juga untuk menyembuhkan dirinya dia dari narkoboy itu, akhirnya dia ya benar-benar kayak orang
orang stres gitu kan, orang galau gitu, malah dia bilang galaunya melebihi putus cinta. Nah, sudah semenjak itu dia keluar dari hotel gitu kan, dia curhat dengan saya dan dia menceritakan sedikit pengalamannya. Nah, dari pengalaman tersebut dia cuma bilang gak usah coba-coba kalau kamu tidak pengen terjerumus. Gini, kalau kamu ngerasa sebuah masalah dalam hidup, kesetresan dalam hidup, bukan lari ke sana. Itu pesan dari dia waktu itu ngomong ke saya, yang saya ingat itu doang. Nah, jadi kesimpulan yang aku bisa tarik juga dari cerita dia, walaupun aku ceritain singkat ya gitu. Nah, aku coba bilang sama teman-teman, benar, gak usah coba-coba. Gak usah coba-coba yang pada akhirnya nanti ngejerumusin kamu sendiri. Kamu masuk ke lubang di mana lubang itu akan menyakitkan hati kamu, bahkan menyakitkan hati orang tua kamu. Jadi guys, gak usah coba-coba sesuatu hal yang kamu belum pernah rasakan. Tapi paling tidak kamu tahu kalau itu salah, dan kamu tahu juga kalau memang itu tidak benar dan tidak ibarat kata tidak halalkan lah untuk kamu mengkonsumsi hal-hal tersebut. Jangan sampai kamu merugikan diri kamu sendiri, merugikan harta keluarga kamu sampai kamu harus bohong, misalnya untuk bayar ini, tapi ternyata kamu untuk beli narkoba. Nah, jangan sampai. Nah, coba teman-teman pikirkan, kasihanilah diri kamu sendiri dan kasihanilah keluarga kamu dan kesehatan kamu juga. Itu dia untuk cerita nomor 3. Jadi 1, 2, 3 aku sudah sembari ceritakan sebuah kesimpulannya. Terus teman-teman, aku mohon maaf nih kalau di segmen cerpen pertama kali ini aku ada kata-kata yang bukan belum nyambung ya, masih ngalur ngidul gitu kan. Nah, itu punten sekali gitu kan, karena ini baru pertama kali. Aku akan perbaiki semuanya dan aku akan bercerita banyak lagi tentang sebuah kisah cerita dari teman-teman yang curhat nyaman dengan aku, Mpit Tarot. Di sini saya tidak menyebutkan satu orang pun siapa, tidak ada menyindir siapapun. Jadi saya mohon maaf kalau teman-teman ada yang merasa gitu kan, karena yang cerita ke saya insya Allah tidak 1-2 orang untuk menceritakan sesuatu hal yang sama, tapi banyak yang orang-orang akan ceritakan. Jadi tidak 1-2 orang istilahnya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Nantikan di segmen kedua cerpen Mpit gitu kan, mungkin di minggu depan. Jangan lupa terus like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.